Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022. Bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita memasuki hari Sabtu dalam Pekan Paskah yang ke-7. Hari ini adalah hari terakhir masa Paskah kita. Dan kita telah mendoakan doa novena untuk hari yang ke-9. Kita akan segera memasuki masa biasa setelah kita merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul, dan kita juga berharap Roh Kudus turun atas diri kita. Secara istimewa gereja mengajak kita untuk merenungkan kisah dari Injil Yohanes yang terakhir. Di bab 21, kita telah mendengarkan bagaimana Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mencintai aku?" Hingga 3 kali, sampai akhirnya Petrus bisa mengungkapkan, menyadari betapa kasih Tuhan itu luar biasa, tulus dan tanpa batas, tanpa syarat kepada Petrus. Maka itulah yang harus dia balas. Dia mengungkapkan cintanya yang tulus kepada Yesus. Maka Yesus pun mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Rupanya Petrus belum cukup membuktikan itu kepada Yesus. Hingga Yesus berkata, "Ikutlah aku." Dalam peristiwa penampakan Yesus setelah wafat dan kebangkitannya ini, rupanya permintaan Yesus kepada Petrus untuk mengikuti Yesus menjadi keraguan tersendiri untuk Petrus. Apa yang akan terjadi padanya nanti? Apakah dia harus mengalami hal yang sama dengan yang Yesus alami? Ketakutan itu rupanya mendorong dia untuk bertanya, lalu bagaimana dengan Yohanes yang di dalam Injil ini dikatakan murid yang dikasihi oleh Yesus? Tetapi dengan tegas Yesus mengatakan bahwa apapun yang akan terjadi pada Yohanes itu bukan urusan Petrus, tetapi itu adalah urusan dari Allah sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mudah memprediksi apa yang akan terjadi dalam hidup orang lain. Bahkan kita takut untuk membayangkan apa yang terjadi dalam hidup kita, terutama ketika menghadapi kematian. Ketika seseorang hidupnya penuh dengan kejahatan, hal-hal buruk yang dia lakukan, kita dengan mudah memprediksi bahwa hidupnya nanti akan sengsara. Apa yang akan terjadi? Seperti apa kematian yang harus ia alami? Pasti dalam pikiran kita hal-hal buruk kiranya pantas terjadi atau dialami oleh orang itu. Kita lupa bahwa kita pun tidak lebih baik dari orang yang kita nilai dengan mudahnya. Apakah kita berani membayangkan kematian apa yang akan kita jalani nanti? Seperti apa penderitaan yang harus kita alami? Satu hal yang Yesus minta adalah kita hanya setia mengikuti Dia. Untuk urusan seperti apa kehidupan yang akan kita jalani, itu adalah misteri Allah sendiri. Bukan hanya kematian, hari esok ataupun nanti, bahkan hari ini pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Maka marilah kita memusatkan hati, budi, dan pikiran kita untuk melakukan satu hal, setia kepada jalan Tuhan, mengikuti Yesus. Dengan demikian, penderitaan, tantangan, rintangan sekalipun yang harus kita hadapi, kita percaya Yesus memberikan kekuatan bagi kita. Kematian seperti apa yang akan kita jalani? Dengan setia mengikuti Dia, pastinya yang akan kita temukan adalah kedamaian.
kedamaian yang akan membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Maka marilah kita lebih fokus untuk mempersiapkan hidup kita nantinya daripada mengurusi kehidupan orang lain. Semoga Roh Kudus sungguh turun atas diri kita dan menuntun langkah-langkah hidup kita hari demi hari, sehingga nantinya kita pun akan terus berjalan pada jalan yang Allah kehendaki. Berkat Tuhan memampukan kita.